Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 5. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Materi ini berdasarkan buku guru dan buku siswa tematik kurikulum 2013 dan Pupena 6B penerbit Erlangga. Di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Yang pertama, muatan IPS, KD 3.3 dan 4.3. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Kerjasama yang terjalin antar negara anggota ASEAN juga terjadi dalam bidang budaya. Setiap negara memiliki kebudayaan masing-masing. Kebudayaan tersebut menjadi ciri khas suatu negara yang membedakannya dengan negara lain. Bentuk kerjasama dalam bidang budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara-negara di ASEAN. Yang ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Yang keempat, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Yang kelima, mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Yang keenam, meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Dan yang ketujuh, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Nah, anak-anak ibu, dengarkan teks berikut. Batik, seni tradisional Indonesia mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan era pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam, dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini, batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Nah, anak-anak ibu, hal apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang keberagaman batik Indonesia di dunia? Nah, anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa tujuan awal pembuatan batik? Tujuan awal pembuatan batik adalah dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan Nusantara. Kemudian, pertanyaan kedua, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Jawabannya, yang saya ketahui tentang motif batik Indonesia adalah motif batik yang dibedakan berdasarkan area pembuatannya, yaitu batik pesisir dan batik pedalaman. Motif batik memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Pertanyaan ketiga, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Nah, jawabannya, upaya yang dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional adalah yang pertama, dengan mengikuti pameran seni tradisional yang diadakan di luar negeri. Yang kedua, memberikan batik sebagai tanda mata kepada tokoh dunia yang berkunjung ke Indonesia.
Dan yang ketiga, membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Pertanyaan keempat, tuliskan komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Sangat bangga dengan pengakuan tersebut dan ingin mempelajari dan meneruskan warisan budaya Indonesia agar terus berkembang dan tidak hilang begitu saja. Kemudian pertanyaan kelima, tuliskan simpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. Yang pertama, batik merupakan warisan leluhur kita yang wajib dilestarikan. Yang kedua, peminat batik Indonesia diantaranya turis atau wisatawan asing mancanegara yang menggunakan batik Indonesia. Kemudian yang ketiga, batik dari zaman ke zaman semakin berkembang pesat di seluruh dunia. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan arti kata mendunia pada teks tadi. Arti kata mendunia adalah terkenal sampai ke berbagai dunia dan berbagai penjuru dunia. Pertanyaan ketujuh, kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Nah, kerjasama yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara adalah kerjasama di bidang budaya. Seperti contoh, belum lama ini pemerintah Indonesia melakukan presentasi batik di pameran Kamboja. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Memiliki rasa bangga karena batik merupakan khas dari daerah tertentu yang berasal dari Indonesia. Batik juga salah satu bahan yang populer di negara tetangga ataupun negara kita. Jika populernya batik semakin meningkat, maka negara kita akan dicap sebagai negara yang mempunyai karya-karya yang sangat bagus dan dinilai dengan negara bercap internasional atau berkreativitas. Nah, anak-anak ibu, mari kita tulis informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan di negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Yang pertama, mengadakan festival seni. Manfaatnya bagi Indonesia adalah untuk memamerkan seni asli Indonesia. Yang kedua, untuk mempromosikan dan menjual produk seni rupa. Yang ketiga, dapat mengetahui seni yang ada di negara. Kemudian kerjasama dalam bidang kebudayaan kedua, memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Manfaatnya bagi Indonesia adalah memperluas wawasan siswa tentang kebudayaan negara-negara anggota. Kemudian kerjasama yang ketiga, menyelenggarakan festival dan pekan film. Manfaatnya bagi Indonesia adalah yang pertama, memperluas target penonton film dari Indonesia. Yang kedua, memperlihatkan keindahan alam Indonesia lewat film. Dan yang ketiga, dapat mengenal dan menikmati film-film negara tetangga. Di era globalisasi ini, kita harus tetap mencintai budaya Indonesia. Budaya tersebut merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Kebudayaan apa yang ada di tempat tinggalmu? Bagaimana perasaanmu jika kebudayaan tersebut dikenal oleh dunia? Apa dampak yang kamu dan warga tempat tinggalmu rasakan jika warga dunia mengakui kebudayaan itu? Yang kedua, muatan SPDP KD 3.1 dan 4.1. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Cara membuat poster. Salah satu bentuk reklame adalah poster. Poster banyak dijumpai di jalan umum. Poster adalah ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar agar lebih menarik dan mudah diingat. Poster dibuat untuk menarik perhatian pembaca dan mengandung pesan tertentu. Poster yang dibuat diharapkan dapat mempengaruhi orang lain. Misalnya, isi poster tentang ajakan melestarikan tarian tradisional. Poster tersebut dapat mempengaruhi orang lain agar sadar terhadap pelestarian tarian tradisional. Macam-macam poster adalah yang pertama poster niaga, yang kedua poster pendidikan, yang ketiga poster kegiatan, dan yang keempat poster layanan masyarakat. Nah, anak-anak ibu, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah bereksplorasi tentang kubus. Sekarang mari kita tuliskan dalam diagram player berikut. Nah, ini adalah gambarnya. Tuliskan contoh, bukan contoh, ciri-ciri, dan kesimpulan tentang kubus. Nah, yang pertama contoh kubus. Contoh kubus antara lain dadu,
rubrik, brankas, kardus, dan kado. Sedangkan bukan contohnya adalah kaleng, ban, bantal, bola, dan kertas. Kemudian ciri-cirinya adalah memiliki 12 rusuk sama panjang, memiliki 6 bidang berbentuk persegi yang sama luas, dan memiliki 8 titik sudut. Kemudian kesimpulan, masing-masing unsur kubus memiliki ukuran yang sama. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.